Ini sudah minum dingin saya, Bu. Ini dingin sudah saya minum. Itu kipas anginnya baru Oh, nggih. nanti kalau udah agak minta itu Pak Ustadz tuh masih baru berapa persen aku Nggih, kemarin. nggih. Kita mulai atau nunggu ini? Mulai aja nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, bil khusus sahibatul bait Ibu Ririn dan segenap pengurus majelis taklim Al-Ikhlas, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma kama an'amta alaina fazid wa kama zidta fabarik. Amin Allahumma amin insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Ini kan Rabu pertama fikih, saya ingin bahas masalah fikih kurban ya. Saya ingin bahas masalah fikih kurban atau yang hal-hal berkaitan dengan Dzulhijjah boleh ditanyakan insyaallah. Kurban di dalam Islam, pengertian kurban bahasa Arabnya adalah al-udhiyah. Seringkali ibadah kurban ini disebut dengan al-udhiyah. Diambil dari kata adha, namanya Idul Adha juga. Makna adha ini adalah permulaan siang setelah terbitnya matahari. Jadi kalau sholat Idul Adha itu waktunya waktu duha itu, dan waktu permulaan boleh menyembelih di hari Idul Adha itu adalah setelah sholat Id. Makanya dikatakan fasalli li rabbika wanhar. Jadi sholat baru motong. Sehingga kalau ada orang motong dulu sebelum sholat, bukan kurban namanya, tapi sedekah biasa. Pernah saya waktu masih di Surabaya saat itu, ada
guru saya itu khutbah Idul Adha. Begitu selesai sholat Id sudah ada makanan matang daging. Kata guru saya, ini kok sudah ada makanan daging? Iya Pak Kiai, kita ambil satu kambing, kita potong duluan sebelum sholat tadi kita masak. Nggak sah, jadinya sedekah biasa bukan kurban itu namanya. Beda-beda, kurban itu ada aturannya. Jadi kalau dipotong sebelum sholat jatuhnya sedekah biasa. Tapi kalau dipotong setelah sholat jadinya kurban dan itu pahalanya beda. Walaupun tetap dapat pahala insya Allah, tapi kalau pahala sedekah. Kecuali ada orang nitip yang kalau dikatakan sebagai kurban tidak bisa. Contoh, ada orang kadang nitip akikah sekalian, boleh tidak apa-apa itu dipotong sebelum sholat Id, tidak apa-apa. Ada orang kadang nitip akikah itu di hari kurban itu boleh dipotong sebelum sholat Id boleh. Berarti kalau niat dua dipotong setelah sholat Id berarti boleh. Dalam fikih sunnah boleh, dapat 2 pahala juga. Ada yang mengatakan begini, orang yang motong akikah di setelah sholat Id itu sudah otomatis dapat 2 pahala, pahala akikah dan pahala kurban. Itu ada pendapat begitu juga. Terus kemudian atau maaf, ada orang di luar Islam nitip. Ya ada di masjid dekat rumah saya itu ada gereja nitip mau nyumbang kambing untuk sembelih saat Idul Adha. Pengurusnya nanya, ya kalau nggak ada kepentingan apa-apa terima saja nggak apa-apa Pak. Tapi itu bukan kurban itu. Kalaupun mereka niat kurban juga nggak sah karena harus muslim kan. Terima saja, asal nggak ada kepentingan apa-apa loh ya. Tapi kalau dia punya agenda jangan coba-coba kalau punya agenda. Misalnya dia ada agenda mau nyalon RT atau nyalon RW. Takutnya nanti masjid, orang-orang masjid jadi nggak enak hati misalnya. Jangan sampai kalau nggak ada agenda apa-apa terima aja nggak. Kalau ada agenda macam-macam yang akan menekan mental kaum muslimin ya tolak saja. Saya bilang gitu. Tapi secara prinsip boleh tapi bukan korban namanya. Atau patungan anak SD itu. Anak SD, anak SMP patungan beli sapi 1. Sesekolahan itu patungan. Padahal sapi itu untuk 7 orang. Nah, kalau kambing kan per orang. Lah ini patungan beli sapi untuk 120 orang tidak mungkin. Nah, maka itu latihan kurban namanya, bukan kurban tuh. Nah, model sapi begitu andaikan dipotong sebelum sholat Id boleh tidak apa-apa. Toh memang dia bukan kurban statusnya, dia latihan kurban aja. Kenapa? Tidak terhitung kurban, hitungannya sedekah biasa aja. Ya latihan kurban. Hitungan jatuhnya nanti sedekah itu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi itu ya bisa dimengerti nggih. Jadi kurban itu memang harus dipotong setelah sholat Id gitu. Tidak ada ya atas nama anak SD itu. Iya dan iya dari sekolah gitu. Makanya itu nggak bisa masuk dalam kategori kurban, nggak bisa. Itu cuma latihan kurban aja. Jadi anak-anak sekolah itu diberi kesadaran bahwa ini ada hari kurban loh, ayo kita kurban. Caranya patungan, walaupun itu bukan kurban nilainya, tapi sedekah biasa. Yang model begitu itu dipotong sebelum sholat Id tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu bukan kurban sebenarnya, itu latihan kurban aja. Seandainya mau dipotong sebelum sholat Id, tapi kebanyakan sih dipotongnya setelah sholat Id sih. Jadi maksud waktu dia saya itu juga seperti itu kan. Nanti setelah itu setelah dipotong, sebagian besar dari itu pun dimakan kembali ke anak-anak. Tidak ada masalah, kan namanya juga bukan kurban. Tidak masalah, kan namanya juga bukan kan itu tidak sah sebagai kurban. Kurban itu sahnya kan sapi itu untuk 7 orang. Nah, ini untuk 100 lebih anak-anak yang patungan itu. Berarti langsung disembelih pun terus dimakan sama. Udah ada masalah. Bebas aja itu kan sedekah biasa itu. Kalau mau boleh, kenapa? makan itu Pak. Oh boleh. Gimana turun?
Orang yang berkorban boleh. Mustahiknya korban itu 3 yang selain korban nadar ya. Yang pertama yang berkorban, yang kedua sebagai hadiah, yang ketiga fuqara masakin. Itu. Jadi yang berkorban boleh, tidak ada masalah yang berkorban. Itu seperti itu. Kenapa? Enggak harus sih, itu tergantung masjidnya. Ya, tergantung masjidnya. Yang penting untuk fuqara masakin jangan kurang dari sepertiga. Misalnya misalnya sapinya beratnya daging bersih 100 kilo misalnya. Anggaplah itu bersih daging aja misalnya gitu ya. Tulang itu kan adalah cemilan aja lah, tambahan-tambahan itu. Nah, 100 kilo itu berarti paling enggak untuk fuqara masakin jangan kurang dari 35 kilo lah. Itu jangan kurang dari itu. Untuk yang lainnya terserah, itu dibagi aja kan, masih ada 2 mustahik lagi, yaitu pengkorban dengan yang itu. Nanti dibagi dengan 7 orang itu atau berapa orang itu. Itu seperti itu. Bon, lanjut. Dan duha yang selama ini sering kita gunakan untuk sebuah nama sholat, yaitu sholat duha di saat terbit matahari hingga menjadi putih cemerlang. Itulah makna adha dari kata duha juga, yang semakna dengan kata duha yang artinya matahari sudah terbit sepenggalah, atau saat sinar matahari sudah terbit begitu terangnya tapi panasnya belum menyengat, karena biasanya itu adalah waktu selesai waktu sholat Idul Adha dan waktu menyembelih binatang kurban setelah sholat Idul Adha, itu biasanya gitu. Adapun al-udhiyah atau kurban menurut syariat adalah sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa onta, sapi, dan kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Hari tasyrik itu hari ke-11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Dalam sebuah hadis riwayat Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi, di dalam As-Sunan Al-Kubra juga, dalam hadis riwayat Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi, di dalam As-Sunan Al-Kubra disabdakan kullu ayyami tasyriqi dabhun. Semua hari tasyrik adalah waktu menyembelih kurban. Jadi kalau kita lihat definisi ini, berarti yang bisa dijadikan sebagai binatang kurban adalah bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu binatang ternak yang kakinya 4 terus kemudian terbelah 2 gini. Dan itu umumnya adalah onta, sapi, dan kambing. Onta dengan variannya, kenapa? Ini onta dengan variannya, sapi dengan variannya, kambing dengan variannya. Jadi onta dengan aneka model onta masuk. Terus kemudian sapi dengan aneka model sapi, termasuk kerbau dan macam-macam. Termasuk juga kambing. Itu yang belah 2 kakinya itu masuk dalam kategori yang jenis binatang itu saja yang boleh dengan sebagai kurban. Sependek yang pernah saya belajar ya, memang ada pendapat dari sebagian para ulama yang mengatakan kalau orang itu tidak mampu pada hari Idul Adha itu berkurban, maka dianjurkan tetap pada hari itu, pada hari Idul Adha itu, setelah sholat Id sampai dengan hari tasyrik, itu di antara waktu-waktu itu mereka tetap menyembelih walaupun semampunya, ayam misalnya, bebek misalnya. Nah, itu demi untuk menghidupkan syiar kurban. Tapi statusnya tentu bukan kurban itu, tapi paling enggak ikut menghidupkan syiar kurban pada hari-hari itu. Itu anjurannya ya. Tapi motong ya, jangan beli dagingnya. Ya, nanti ya enggak, maksudnya ya pokoknya ada kita beli hidup terus dipotong. Yang motong bisa orang lain. Bisa ibu sendiri juga boleh kalau mau. Itu seperti itu. Itu seperti itu. Boleh, tidak apa-apa. Oh, berarti binatang yang kakinya tidak belah 2 nggak masuk dong? Tidak masuk. Seperti kuda nggak masuk kuda. Nah, kuda nggak masuk karena kakinya nggak belah kuda itu.
Boleh, tapi asal mau ada boleh. Itu di Rawamangun dijual itu sate kuda. Iya. Saya belum pernah nyoba tapi sate kuda. Iya, sate kuda di Rawamangun tuh ada. Ada tuh saya pas lewat sate kuda di pinggir jalan itu. Secara prinsip halal, boleh, tidak ada masalah. Yang nggak boleh dimakan itu keledai yang jinak. Kalau keledai yang jinak nggak boleh. Kalau kuda nggak apa-apa. Bun, lanjut nggih. Jadi waktu menyembelih itu tanggal 10 setelah salat Id, terus hari tasyrik 11, 12, 13. Itu boleh kita menyembelih itu. Menyembelih kurban. Sekarang hukum kurban. Kurban adalah amalan yang dianjurkan setiap tahun sekali seperti puasa Arafah. Itu amalan yang dianjurkan setiap tahun sekali. Tahun sekali dianjurkan untuk berkurban. Paling enggak dalam satu keluarga satu. Paling enggak itu. Syukur-syukur setiap anggota keluarga, lebih bagus lagi. Kalau misalnya enggak sanggup satu-satu, paling enggak satu dalam satu keluarga itu. Minum dulu nggih. Arisan kurban. Ya, maksudnya bergilir. Maksudnya 10 orang bisa bayar, 1 orang satu dulu tahun ini, tahun depan dia nanti gitu loh. Kalau saran saya jangan. Jangan ya. Ya. Karena nanti bagaimana juga sapi tahun ini sama sapi tahun depan beda harganya itu. Iya, karena inflasi. Udah, ya pulang deh. Takutnya kena inflasi. Nah, saya juga berpikir gitu. Iya. Pokoknya sekarang 3,5 udah gendut tuh. Iya. Tahun depan sudah nggak segitu. Iya. Makanya jangan. Saran saya jangan arisan kurban jangan. Karena itu nanti kena inflasi takutnya. Itu yang pegang arisannya juga. Yang pegang arisannya itu nanti takutnya juga nomboi atau nggak enak atau apa. Daripada mending nggak usah. Nabung sendiri aja. Jangan maksain. Dan kalau nggak mampu juga tidak diperintahkan kan kalau nggak mampu, itu bagi yang mampu aja. Dan tadi kalau memang nggak mampu kurban pada hari-hari kurban atau pada hari Idul Adha atau hari tasyrik itu motong lah. Motong apa, kayak motong ayam, kayak motong bebek kayak gitu. Jangan beli dagingnya, tapi niat syiar kurban, itu kata para ulama. Bukan kurban, niat syiar kurban. Lanjut. Artinya setiap kali datang bulan haji, maka setiap dari kita diperintahkan untuk berkurban. Bukan seperti pemahaman sebagian orang yang menganggap bahwa kurban itu dianjurkan sekali seumur hidup. Jadi ada sebagian orang itu karena merasa udah kurban tahun kemarin, sekarang merasa tidak perlu kurban lagi. Tidak, kurban itu setiap tahun. Soal dalam keluarga itu digilir namanya satu-satu, tidak ada masalah. Yang penting ini rumusnya ya. Contoh misalnya, tahun ini misalnya ya, saya sebagai kepala keluarga dan memang saya punya duit misalnya, terus saya kurban. Tahun depan atas nama istri saya misalnya. Uangnya tergantung kalau memang kalau saya sama istri saya sih yang pegang memang dia uangnya, jadi terserah dia. Ya, sekarang mulai turun ke anak misalnya. Nah, ketika yang punya uang ingin kurban atas nama selain nama dirinya, itu harus ngomong kepada orang yang akan kita ajak kurban itu. Saya misalnya sama anak saya ngomong sama anak saya, Mas, tahun ini Abuya mau kurban atas nama Masnya, mau nggak? Mau Bu ya? Niat ya nanti ya. Tanggal 10 masuk 10 Muharram itu kan sudah pasang niat dia mau kurban kan? Harus niat dia itu. Nah, niat itu kenapa kita harus ngomong dulu? Karena dia harus niat tadi, niat mau kurban itu. Karena kita mampukan dia. Makanya kan gini Bu, kata para ulama, walaupun ada beda pendapat ini ya, cuma ini pendapat yang paling kuat yang saya pegang dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau ada orang korban atas nama orang yang sudah meninggal, padahal aturan fikihnya kan dia mesti niat. Gimana niatnya dia? Wong dia sudah mati. Dan bagaimana cara kita ngomongnya ke dia juga wong dia sudah mati. Itu kenapa kurban untuk orang yang mati itu tidak sah dalam mazhab Syafi'i ya. Kecuali ada wasiat. Sebelum mati dia udah ngomong, tolong nanti saya dikurbankan ya. Nah, itu berarti ada pesan, berarti dia udah niat ya. Nah,
itu baru boleh. Kemarin ada seorang anak yang ngomong ke saya gini, nanya ke saya gini, mau kurban atas nama bapaknya. Bapaknya udah meninggal, dia bilang nggak usah atas nama bapak, kurban sendiri aja, bapak udah otomatis dapat pahala seperti halnya sampai dapat pahala, saya bilang gitu. Karena semua kebaikan jenengan orang tua dapat, saya bilang gitu. Walaupun ini ada khilaf ya, ada beda pendapat di antara para ulama, ada beda pendapat, harus saya akui. Cuma pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i yang saya pahami adalah boleh. Tidak boleh kalau untuk orang yang sudah mati kecuali ada wasiat, itu seperti itu. Bon. Pendapat pertama, hukum menyembelih kurban menurut mazhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Jumhur itu mayoritas ulama adalah sunnah. Sunnah yang sangat diharap dan dikukuhkan. Ibadah kurban adalah termasuk syiar agama yang memupuk makna kasih sayang dan peduli kepada sesama yang harus digalakkan atau disiarkan betul. Jadi hukum yang dipegang oleh mazhab Syafi'i hukumnya apa tadi Bu? Sunnah muakkadah berarti. Sunnah yang dikukuhkan. Sunnah yang dikokohkan, sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah muakkadah. Sunnah di sini ada dua macam kalau dalam mazhab Syafi'i ya. Apa nak? Sunnah dalam hal ini dalam mazhab Syafi'i sunnah kurban itu ada dua macam Bu. Ada sunnah ainiyah, ada sunnah kifayah. Sunnah ainiyah ini sunnah yang dilakukan oleh setiap orang yang mampu, itu sunnah ainiyah. Contoh, ibu anggota keluarganya ada 6, misalnya suami istri anak 4 misalnya gitu ya. Maka ketika ibu kurban dengan 6 kambing, itu jadinya namanya sunnah ainiyah, karena masing-masing kurban dapat pahala dan keutamaan yang luar biasa. Atau anggota keluarga ibu 7, kurban 1 sapi, satu keluarga itu 1 sapi, maka itu sunnah ainiyah, karena ada 7 orang yang kurban sapi. Nah itu namanya sunnah ainiyah. Kalau sunnah kifayah, anggota keluarga kita ada 5 misalnya gitu ya, yang kurban 1, itu namanya sunnah kifayah. Nah ini saya terangkan. Yang kedua sunnah kifayah, yaitu disunahkan dilakukan oleh sebuah keluarga dengan menyembelih 1 ekor atau 2 ekor atau lebih untuk semua keluarga yang ada di dalam rumah itu. Jadi anggota keluarganya banyak sebenarnya, tapi motong cuma 1 atau 2, enggak sebanyak keluarga yang ada lah. Maka ini namanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu gini Bu, yang kurban mungkin 1 atau 2 orang, atau 1 orang lah yang kurban, tapi seluruh keluarga dapat pahala kurban juga. Itu baik sapi maupun kambing. Baik sapi maupun kambing. Nah, penjelasan fikihnya gini Bu, ini penjelasan fikihnya. Kan kurban pada hari kurban itu dan hari tasyrik, kurban pada hari Idul Adha setelah salat Id dan hari tasyrik itu hukumnya sunnah muakkadah. Kalau kita tidak kurban dengan sengaja padahal mampu ya, berarti kita kena hukum makruh. Makruh itu apa Bu? Lawan sunnah adalah makruh. Makruh itu dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Nah, memang nggak berdosa sih kita nggak kurban. Sunnah muakkadah. Cuma kalau ada di antara anggota keluarga yang kurban 1 saja, maka seluruh anggota keluarga itu terbebas dari makruh pada hari itu. Nah, meninggalkan makruh berpahala, maka seluruh anggota keluarga dapat pahala. Makanya 1 orang yang kurban, seluruh anggota keluarga dapat pahala atau keutamaan kurban gitu. Kenapa? Karena seluruh anggota keluarga terbebas dari makruh pada hari itu. Itu penjelasan fikihnya begitu, Bu, penjelasan fikihnya. Oh, berarti kurban keluarga ganti-ganti nama boleh, tidak apa-apa. Kalau dalam mazhab Syafi'i boleh. Hari ini atas nama kepala keluarga, besok atas. Yang penting 1 ya, kalau yang kurban yang punya duit nggak usah izin. Karena otomatis kan. Tapi kalau dia ingin memampukan anaknya atau ingin memampukan istrinya, kalau dia suami, atau istri mau memampukan suaminya, harus ngomong dulu. Tahun ini kakak ya, atas nama kakak kurbannya ya.
kakak niat ya, niat kurban ya, gitu, suruh niat kurban. Nah, kalau dia bilang nggak mau, jangan dipaksa udah, jadi atas nama yang lain. Kan kenapa nggak mau? Enggak, aku nanti udah bisa motong kuku, udah bisa motong. Padahal soal motong kuku sama motong rambut itu kan bukan perkara yang harus gitu, perkara yang haram kalau diterjang. Nggak ada masalah sebenarnya itu, tidak berpengaruh pada hukum kurban. Tapi itu berkaitan dengan kesunahan yang patut kita perhatikan juga. Namun tidak sampai berdampak pada batalnya kurban sebenarnya, itu seperti itu. Tapi kalau dia mau, berarti jadi. Tahun ini kurban atas nama kakak, atas nama adik misalnya gitu. Kayak, iya, yang punya duit siapa? Ya kayak misalnya Ibu Ike, karena suaminya lagi melaut, bisa saja ibu yang ngomong, karena kan yang pegang duit ibu kan misalnya. Tahun ini atas nama adik ya, niat ya adik ya, suruh niat gitu. Kenapa kok suruh niat? Ya supaya dia yang kurban ini berniat untuk kurban, makanya harus diberitahu dan harus atas izin yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan tidak mau, maka tidak jadi kurbannya, nggak bisa dipaksakan juga. Itu seperti itu. Itu dalam fikih. Sebelum beli hewannya ya Pak, kita harus bicara sama anak. Ya bisa, setelah beli juga nggak apa-apa. Ya, yang penting dia niat aja. Yang penting dia niat, nanti sampaikan ke masjidnya, ini atas nama ini Pak nanti. Bismillahirrahmanirrahim, taqabbal min Kaisa binti Iqbal misalnya gitu. Dikatakan dalam kitab Tuhfah jilid 9 halaman 345 dikatakan begini. Summa in ta'addada ahlul baiti kanat sunnatan kifayatan fatajzi'u min wahidin rasyidin minhum lima soha an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu kunna nudhi bisyatil wahidati yudabbihuha ar-rajulu anhu wa an ahli baitihi wa illa fasunnatun ainun. Ini Ibnu Hajar al-Haytami menjelaskan jika anggota keluarga berbilang, maka kurban adalah sunnah kifayah. Artinya kurban dari satu anggota keluarga yang rasyid. Rasyid itu memenuhi syarat untuk kurban, sudah mencukupi untuk keluarga yang lain. Jadi nggak harus semuanya satu-satu, ndak. Berdasar riwayat yang benar dari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu an, kata beliau, kami menyembelih kurban satu kambing dengan cara seorang laki-laki menyembelih untuk dirinya sendiri dan anggota keluarganya. Dan jika tidak seperti itu, yakni jika tidak berbilang anggota keluarganya atau berbilang tapi kambingnya sama dengan bilangan anggota keluarga, maka menjadi sunnah ainiyah. Hanya kalau dalam mazhab Syafi'i tetap satu kambing atas nama satu orang, nanti sekeluarga dapat bagian pahala kurban pada hari itu. Kenapa kau dapat bagian pahala? Karena terhindar dari kemakruhan pada hari itu. Jadi satu atas nama satu orang yang kurban, tapi pahalanya untuk sekeluarga. Itu namanya sunnah kifayah namanya. Itu seperti itu. 2 orang bagus, 3 orang bagus, seluruh anggota keluarga. Nah, kalau seluruh masing-masing kurban, kena sunnah ainiyah. Masing-masing kurban dengan keutamaannya masing-masing. Itu seperti itu. Bisa dimengerti nggih, insyaallah nggih. Nah, jadi kurban satu orang, yang lain dapat bagian pahalanya. Sekeluarga itu dapat bagian pahalanya. Itu seperti itu. Itu namanya sunnah kifayah namanya. Kenapa kau dapat pahala? Karena terhindar dari makruh pada hari itu. Makruh itu kalau tinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan tidak berdosa. Pendapat kedua, hukum kurban menurut Imam Abu Hanifah rahimahullah adalah wajib bagi yang mampu. Ini pendapat yang kedua. Berarti kalau nggak kurban, dosa. Karena ini wajib bagi yang mampu. Perintah kurban datang pada tahun kedua Hijriyah. Adapun kurban bagi Nabi kita Muhammad SAW adalah wajib, dan ini adalah hukum khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Kalau bagi kita umatnya nggak wajib, sunnah. Tapi kalau kata Imam Hanafi, wajib bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, Nabi juga nggak mampu, ya nggak wajib, nggak mampu. Ukuran mampu nggak mampu itu bagaimana? Kalau pada hari Idul Adha itu sampai dengan hari Tasyrik itu,
dia ada uang lebih yang cukup buat beli kambing minimal, walaupun kambing yang paling kecil misalnya, atau kambing yang paling minimal untuk syarat kurban maksud saya itu berarti dia sudah harus kurban. Kalau merujuk pada hadis yang wajib tadi itu. Nah, tapi kalau dia nggak ada uang lebih, karena ada uang tapi untuk bayar sekolah anak, untuk listrik, untuk apa dan lain-lain lah, biaya-biaya yang notabene itu adalah kebutuhan yang masih dipenuhi di keluarga itu, ya berarti belum mampu berarti. Itu seperti itu. Karena kan ada biaya-biaya pokok itu. Kalau untuk beli skincare masih juga nggak gitu? Ya harus jujur, pokoknya harus jujur pada diri sendiri lah. Kalau merasa mampu ya. Yang enak itu gini, mungkin kalau yang uangnya pas-pasan itu, biasanya saya beberapa kali tawar soalnya. Biasanya kalau sudah hari 10 itu, pokoknya pada motong hari ke-11 itu kadang ada beberapa pedagang itu, saya bisa hubungi biasanya itu dijual murah itu. Iya jual murah kambing, terutama kambing ya. Kalau sapi saya nggak tahu. Daripada dibawa pulang ke kampung, mending dijual murah oleh pemiliknya itu. Saya berapa kali tawari, tapi saya kan buat apa sih kambing? Tapi boleh kok. Boleh, tak apa-apa. Ya kan suka-suka. Enggak dipotong juga kan masih ada tasrik, Bu. Bisa kurban. Itu cari yang murah-murah itu. Terus yang kedua, saya pernah pas kurban itu dapat kambing jantan, sempurna sih bentuknya, cuman agak panjang. Kalau untuk orang kampung katanya itu cacat, tapi gede kambingnya. Enggak, karena panjang kambingnya. Menurut orang kampung itu cacat, tapi secara syar'i itu nggak cacat. Akhirnya kita beli itu dengan harga yang murah, tapi dapat kambing gede. Alhamdulillah, masya Allah. Apa? Cacatnya di mana kalau Karena panjang kambingnya, bentuknya panjang. Jadi kambingnya memanjang itu loh. Itu dianggap bentuk yang tidak ideal. Iya. Iya bagus sebenarnya itu. Malah tapi bukan cacat itu. Cacat yang dimaksud adalah kalau butanya nyata, pincangnya nyata, terus maaf ya ada penyakit kulit yang nyata misalnya gitu. Kalau bodinya panjang itu menurut saya bukan cacat. Makanya saya beli tetap saya potong. Saya nyuruh orang potong sih. Kalau tanduknya patah itu bukan cacat. Sependek yang saya tahu enggak ya. Sependek yang saya tahu. Kalau untuk patahnya tanduk ya. Sependek yang saya tahu bukan. Yang saya tahu itu cacat, maksud cacat sini adalah kalau butanya nyata, pincangnya nyata, terus ada penyakit di binatang itu yang nyata apa gitu. Itu tidak boleh yang begitu. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Pun. Kalau mau murah tunggu aja. Atau kalau nunggu kabar dari saya, biasanya ada aja yang nawari saya itu. Iya, sering ayo Ustaz, ini saya ada sisa kambing 2. Saya jual. Misalnya di hari Id dia jual sampai 3,5 juta. Pada hari itu dijual cuma 2 juta misalnya. Kan lumayan. Iya, nyusut 3,5 juta lumayan. Iya. 2 juta. Tapi masa kurbannya masih ada masih hari tasrik. Daripada dibawa pulang ke kampung lagi. Kan kalau nggak laku bawa pulang ke kampung lagi. Iya, daripada mending jual aja, jual murah gitu. Sebenarnya 2 juta itu sih harga di hari-hari biasa memang segitu. Rata-rata segitu memang. Gitu. Cuman kalau untuk momen Idul Adha itu termasuk murah kalau untuk momen Idul Adha. Biasanya dijual murah itu, biasanya. biasanya saya ada yang hubungi biasanya tapi. Oh gitu ya. Oh iya boleh nanti kalau ada kambing jual murahnya. Kayak gitu boleh nggak sih dia? Boleh, tidak ada masalah. Antar niat nunggu kambing murahan gitu nggak boleh ya? Oh, bukan murahan, mencari momen waktu yang sah-sah saja. Enggak, saya bilang tadi kalau anggarannya cekak. Oh, kalau duitnya gagah ya enggak usah gitu. Enggak, kalau teman saya kan memang dia yang motong. Yang teman saya itu, Bu, kan tinggal sampai bersih itu. Ya kayak teman Ibu. Itu teman Bu Heru pernah beli 1 kambing. Ya betul ya, Bu ya? Yang waktu itu 1 kambing. Dipotong di dia juga terima bersih. Tergantung apakah mau utuh atau dipotong-potong atau.
Ya Allah, hampir jatuh. Terus sambil nunggu gitu nggak boleh buat. Kenapa? Ada uang 3 juta kan itu. 1 juta buat skincare. Kan 2 juta kita nunggu lagi kan kalau ada nunggu lagi itu nggak boleh kalau udah beli. Ya pokoknya gini. Enggak, pokoknya kalau saya kan bilang tadi, kalau dirasa uangnya agak cekak gitu. Karena di hari kurban itu Bu, 3 juta itu kambing kecil lah Bu. Kambing kecil. Iya, tipe C kalau nggak salah itu. Nah, sementara yang 2 juta tadi itu tipe kambing yang kalau di hari kurban itu bisa 3,5 juta, bisa 4 juta. Itu bisa separuhnya dia jual itu. Itu seperti itu. Ya nanti saya kabari kalau ada sisa. Biasanya ada aja sisa gitu. Saya sering tawari deh itu. Tapi saya kan udah kurban, saya bilang saya buat apa saya? Saya nggak kepikiran nawarin ke jamaah ya, lupa saya. Barangkali ada. Barangkali ada. Biasanya ada aja itu. Biasanya. Karena pemikirannya daripada dibawa pulang kampung lagi, biaya lagi, mending potong, mending jual murah. Oh, lanjut. Kapan kurban menjadi wajib dalam madhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama? Kurban akan menjadi wajib dengan 2 hal. Yang pertama dengan nadar. Kalau janji nadar. Kalau nadar yang kurban tidak boleh makan ya. Tidak boleh makan. Tidak boleh ngambil bagian. Tidak boleh ngambil bagian daging. Kalau nadar. Nadar itu gini Bu, contoh. Aku wajibkan atasku kurban tahun ini. Aku wajibkan diriku kurban tahun ini. Dia mewajibkan dirinya sendiri. Ya, atau aku bernadar kurban tahun ini. Nah, maka saat itu kurban menjadi wajib. Orang yang ngomong kayak gitu itu, maka dia tidak boleh ngambil bagian dagingnya. Semuanya untuk pokok rumah sakit dan hadiah. Dia nggak boleh ngambil sama sekali. Keluarga inti tidak boleh, keluarga inti. Kalau yang sepupu keponakan boleh, karena di luar yang inti. Itu seperti itu. Terus yang kedua, dengan menentukan maksudnya. Jika seseorang mempunyai seekor kambing lalu berkata, kambing ini aku pastikan menjadi kurban, dan aku jadikan kambing ini kambing kurban, maka saat itu kurban dengan kambing tersebut adalah wajib. Ada orang ngomong janji, semacam janji, wah cakep nih kambing ini, udah saya pastikan dia jadi kurban untuk tahun ini. Nah, dia ngomong gitu. Omongan itu membuat kurban itu wajib dengan kambing yang dimaksud. Kalau tadi nadar kan terserah kambing mana aja. Kalau ini dia nunjuk kambingnya. Pokoknya kambing ini buat kurban. Nah, misalnya ibu punya ternak, tapi asal kambing sendiri ya, kalau kambing orang ya nggak masuk. Tapi itu juga nggak boleh dimakan. Sama, yang ini karena ya yang tipe kurban wajib nggak boleh makan, nggak boleh makan. Kita. Ya betul. Jadi kita nggak punya hak untuk makan. Kalau mau. Saya kan nanya saudara, Mbak nanti kurban, insya Allah kurban gitu. Enggak, itu bukan nadar itu. Bukan nadar, itu kan semacam informasi aja kan. Ya, kalau ibu janji, pokoknya tahun ini saya janji mau nadar deh. Saya mau janji mau kurban deh. Nah itu jadi nadar itu. Jadi itu jadi wajib hukumnya, dan itu menjadikan ibu tidak berhak. Tapi kalau ibu, insya Allah saya tahun ini mau kurban deh, insya Allah. Tapi nggak janji, itu kan cuma informasi aja. Insya Allah. Itu tidak termasuk dalam kategori nadar, insya Allah. Tapi, atau kalau mau lebih berhati lagi, insya Allah saya mau kurban sunnah. Jadi bukan kurban wajib, tapi kurban sunnah. Kalau mau lebih berhati-hati. Tapi intinya sebenarnya kembali pada niat sih. Jadi orang ngomong kayak gitu itu kalau niatnya merupakan janji ya berarti nadar atau wajib hukumnya. Tapi kalau dia ngomong gitu cuman insya Allah cuman ngasih informasi aja, ngasih info aja sih, bukan nadar. Insya Allah. Itu yang saya pahami ya. Ya walaupun ada yang mengatakan itu nadar, itu kalau saya termasuk yang ikut pendapat bahwa itu bukan nadar, karena disebut nadar kalau dia sepenuh hati memang meniatkan hal itu. Saya yakin kalau lihat dari kata-kata ibu kan, ibu ngomong karena ibu ditanya, ibu ngasih tahu kan, iya. Jadi bukan nadar wajib insya Allah. Dalam hal ini sangat berbeda dengan ungkapan seorang aku mau berkorban dengan kambing ini. Maka dengan ungkapan ini tidak akan menjadi wajib karena dia belum memastikan dan menentukan. Dan sangat berbeda dengan kalimat yang sebelumnya, yaitu aku jadikan kambing ini kambing kurban. Karena yang pertama tadi kan menekankan pokoknya kambing ini akan jadikan saya kambing kurban. Nah itu janji. Tapi kalau enggak,
saya insya Allah tahun ini mau kurban pakai kambing ini insya Allah. Tapi nggak janji, cuman pengen kurban pakai kambing ini insya Allah. Jadi kalau kita ngomong tahun ini niat Kalau ibu niat kurban itu Enggak, insya Allah. Makanya kalau mau lebih berhati-hati niat kurban sunnah. Ya, kalau mau lebih berhati-hati. Tapi statement ibu itu insya Allah bukan janji. Yang kan beda bu kalimat tadi kan. Saya janji tahun ini mau kurban. Saya wajibkan di sana untuk kurban tahun ini. Nah, kata-kata itu yang membuat itu menjadi wajib gitu loh. Apa dah? Itu. Atau tadi itu, pokoknya saya pastikan kami ini jadi kurban saya, kurban keluarga saya misalnya. Memastikan seperti itu namanya menjadi hukum wajib. Jika kurban telah menjadi wajib karena dinadarkan, maka orang yang berkurban tidak boleh mengambil dari daging kurban biarpun sedikit. Dan semua daging kurban harus dibagikan dan di antara orang harus dibagikan, dan di antara orang yang menerima daging kurban harus ada orang fakirnya. Itu seperti itu. Jadi saya ulang, orang yang kurban tidak berhak memakan sedikit pun daging kurban itu dan membagikannya kepada fuqara masakin dan sebagai hadiah tadi itu. Dan di antara penerimanya harus ada fuqara masakinnya. Usahakan kalau menurut idealnya lah, untuk fuqara masakin jangan kurang dari 1/3 lah. Itu seperti itu. Hukum bergabung dalam satu kurban. Bergabung dalam satu kurban tidak diperkenankan di dalam kurban kambing. Iya, kambing kan satu orang. Akan tapi jika yang dijadikan kurban adalah sapi atau onta, maka boleh bergabung 7 orang. Kalau onta malah ada hadis 10 orang malah. Apa nang? Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Artinya boleh 7 orang mengumpulkan uang kemudian membeli 1 onta atau 1 sapi. Dan dari sapi tersebut diniatkan kurban untuk 7 orang tersebut. Ini adalah pendapat yang ada dalam mazhab Imam Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Ini sesuai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu. Dari An Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, naharna, kami berkurban ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal Hudaybiyati, pada tahun Hudaybiyah. Kurban al-badanata an sab'in, kurban 1 onta untuk 7 orang. Wal baqarata an sab'atin, dan kurban 1 ekor sapi untuk 7 orang. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW disebutkan pula, wa fi riwayatin, dan riwayat yang lain dikatakan an Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu an, apa nak? Qala, beliau berkata, hajjajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami berhaji bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Fanaharnal ba'ira an sabat, maka kami memotong kurban onta untuk 7 orang. Wal baqarata an sab'atin, dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Dalam mazhab Imam Malik tidak boleh menggabungkan kurban dalam satu sembelihan. Termasuk dalamnya adalah sapi. Artinya menggabungkan kurban tidak sah jika ada 7 orang bergabung dalam 1 onta. Akan tetapi seseorang kalau ingin berkorban, yaitu dengan cara setiap 1 orang dengan 1 kambing, atau setiap 1 orang dengan 1 sapi atau 1 onta. Itu mazhab Maliki itu. Jadi nggak boleh orang gabung patungan sapi, patungan onta, nggak boleh dalam mazhab Maliki. Nah, begitu juga dalam mazhab Imam Syafi'i, jika ada orang yang berkorban dengan 1 onta atau 1 sapi, adalah diperkenankan. Artinya dalam mazhab Imam Syafi'i 1 onta atau 1 sapi bisa jadikan kurban untuk 1 orang atau lebih hingga 7 orang. Kalau dalam mazhab Syafi'i boleh patungan, tapi 1 orang 1 sapi juga boleh, tidak apa-apa. Kalau mazhab Maliki 1 orang 1 sapi, 1 orang 1 kambing. Mazhab Maliki tapi itu tak boleh patungan. Ya itu kan beda-beda pendapat di kalangan para ulama itu. Terus gini, Nabi pernah melakukan itu.
ketika beliau haji wada, seperti yang pernah saya baca ya, untuk satu istri beliau satu sapi. Ketika haji wada, satu istri beliau satu sapi. Itu Nabi pernah kurban begitu. Satu istri beliau satu sapi. Pernah. Yang saya pernah baca ada dalam fikih sunnah itu. Aukamakol. Itu seperti itu. Kalau kita madzhab patungan itu. Madzhab patungan. Berarti kalau ada patungan sapi 6 orang boleh. Mau satu aja boleh, apalagi 6 gitu. Kalau 8, nah ini tidak boleh. Jadi hanya untuk 7 orang. Kalau 8 orang, nanti takutnya nggak sah kurbannya untuk yang ke-8 itu. Yang orang yang ke-8 itu. Karena hanya untuk 7 orang gitu. Pernah ada cerita itu ada seorang mau kurban sapi besar tapi untuk 8 orang gitu. Kata kiainya itu gini, boleh nggak kiai, kata orang itu, saya kurban sapi besar untuk 8 orang keluarga saya. Sapinya besar loh kiai, kata kiainya. Boleh kata kiai, boleh untuk 8 orang kiai, boleh. Yang mau naik sapi nanti siapa aja, kata kiainya. Sebutkanlah nama keluarga, termasuk anaknya paling kecil itu. Oh anak kecilnya ikut juga sini, iya ikut kiai. Ini yang ke-8. Oh sapinya tinggi banget ya. Kayaknya anak kecil nggak bisa naik ke sini kecuali harus pakai ada tangganya ini. Tangganya apa kiai? 1 kambing. Iya. Akhirnya pas 8. Ya itu kan soal bahasa diplomasi itu. Ada orang tadi kan misalnya kalau dalam madzhab Syafi'i kan tadi saya orang tidak boleh kurban atas nama orang yang sudah meninggal kan. Yang dalam madzhab Syafi'i tidak boleh dalam madzhab Syafi'i. Terus ada orang maksa kan. Saya bilang terima aja nggak apa-apa. Toh kalaupun misalnya nggak diterima misalnya nggak diterima sebagai kurban, paling nggak terima sebagai sedekah. Tidak ada masalah, terima aja. Kayak tadi saya bilang ada orang di luar Islam nitip minta dipotongkan kurban juga di masjid. Udah terima aja nggak apa-apa. Walaupun nanti nggak jadi kurban, tapi jadinya kan makan-makan. Jadinya makan-makan. Tidak ada masalah. Apa nak? Apa rek? Tidak ada masalah. Tidak apa-apa. Ada tuh Pak Ustaz di rumah dia kalau punya orang luar gitu ya. Itu dia korbannya sapinya tapi betina gimana? Tidak ada masalah. Kurban tuh boleh betina, boleh jantan. Tidak ada masalah. Apa nak? Boleh. Jantan boleh, betina boleh. Boleh. Jantan boleh, betina boleh. Seperti akikah aja. Cuman dianjurkan sih jantan. Cuman betina boleh, tidak ada masalah. Nah kalau akikah itu dagingnya kita boleh makan nggak sih? Boleh sama dengan kurban. Iya sama. Cuman kalau akikah sunahnya dibagi mateng. Kalau kurban sunahnya dibagi mentah. Bedanya itu aja. Kalau akikah bukannya yang akikah itu nggak boleh makan ya Pak Ustaz? Ya kalau yang akikah masih bayi nggak boleh makan. Pak Ustaz suka emaknya nih yang boleh. Maksudnya ya itu mah keluarganya. Boleh, asalkan tidak nadar. Kalau nadar tidak boleh. Harus habis gitu ya Pak Ustaz ya? Maksudnya harus habis? Jadi enggak hari ini. Oh enggak harus. Disimpan gitu Enggak apa-apa, harus. kalau masih sana Enggak ada masalah. Ya ntar gue ngundang lu maksudnya. Kalau lagi ada. Lu mau dikasih apa? Udah tenang aja. Lagi diproses nah. Ini nih, udah kelewatan ya. Ya baik, silakan yang mau tanya dulu deh. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh. Monggo kalau ada. Keluarga cuma berempat nih Pak. Kan kalau kita berubah ditanya nama siapa gitu. Kalau kita kambing sama keluarga boleh ya kambing misalnya. Pokoknya gini Bu, kalau dalam madzhab Syafi'i, ngomong dalam madzhab Syafi'i aja ya. Iya. Kalau 1 kambing itu untuk 1 orang, ya nanti sekeluarga dapat bagian pahalanya, gak usah khawatir. Kan tadi saya katakan itu namanya sunnah kifayah. Iya. Nama siapa aja, cuma kalau yang atas nama yang punya duit, gak usah pakai konfirmasi lagi udah. Gak usah pakai
saya kurbankan atas nama kamu ya nggak usah. Cukup dia yang niat, nanti ngomong aja sama pihak masjid yang dititipi selesai. Tapi kalau mau atas nama anak, berarti kan memampukan anak kan, maka itu mesti ngomong supaya anak itu niat dan dia harus mau. Kalau dia nggak mau nggak bisa kita paksa. Karena saya bilang tadi ada anak yang nggak mau itu gara-gara enggak, aku nggak mau, nanti aku nggak bisa potong kuku, nggak bisa. Ada yang begitu anak-anak itu kadang. Itu Allah a'lam bishawab. Saya kira itu. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau ada. Nah itu ada kepala keluarga, udah atas nama saya aja. Jadi setiap itu bapaknya terus gitu. Karena kan semua itu gitu Pak. Maksudnya kan ada anak-anaknya, maksudnya gantian. Tapi udah atas nama papanya aja gitu. Jadi yang lain dapat gitu. Enggak apa. Yang betul sebenarnya atas nama yang punya duit. Jadi atas nama papanya terus gitu. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dia maksudnya kan Nggak ada masalah. Nanti sekeluarga dapat tetap nggak ada masalah. ada yang ngomong katanya yang iya kepala keluarga aja terus namanya. Tapi kan yang lain kepengen namanya gitu. Nggak ada masalah juga kalau penggantian. Tapi kalau enggak juga, andai kan atas nama kepala keluarga juga nggak apa-apa. Semuanya dapat pahala kok. Semuanya dapat pahala. Tapi kalau mau ganti-ganti nama juga nggak apa-apa. Biar kebagian nama, iya, ini nggak usah ribut lah itu. Dia dapat, tidak usah khawatir. Kalau yang betul adalah yang punya uang itu yang atas nama dia. Misalnya yang punya uang istri, atas nama istri yang betul sebenarnya. Yang punya duit istrinya kok. Iya enggak, misalnya punya duit istrinya misalnya. Atau yang punya duit anaknya. Kan biasa aja kan? Bisa saja yang mampu anaknya. Atas nama anaknya itu yang punya korban itu atas nama yang punya duit. Iya. Pokoknya yang lain kecipratan gitu. Ya kecipratan, tidak usah khawatir. Kalau korban di sini terus dia juga korban di kampung nggak apa Pak buat. Bagus. Tapi semasa kalau nama suami jadi suami yang viral ya. Iya. Itu dia ke lain. Itu dari lain alam. Itu namanya lain viral. Sedekah. Jadi kan korban ini kategorinya sedekah khusus ya. Jadi kalau korban sini, korban sana, di mana-mana korban, silakan bagi zakat. Lebih banyak, lebih baik. Silakan aja nggak apa-apa. Kadang-kadang kita bilang udah korban di sini nggak usah di Jawa gitu kan. Ya korban di sana juga gitu Pak. Jadi Nggak apa-apa, bagus. Sini atas nama suami, sana atas nama istri kan bisa saja kan? Atas nama dia dua-duanya maksudnya kan. Suami dua-duanya. Dia juga. Oh dia juga Pak. Kan yang cari duit katanya gitu. Jadi di sini nggak pernah dapat. Ya nggak apa-apa. Katanya dapat ya Pak. Hmm. Tapi suka-suka kita agak gimana gitu Pak Ustaz. Ada tali gitu kan. Tali. Dari kesorot gitu namanya. Iya. Oh, Ike. Semut itu kan. Kan nama suami disebut ya. Oh itu, oh suaminya yang itu ya. Gitu. Kalau itu suaminya nggak bisa. Itu belajarnya belum itu tinggi sih. Kan? Itu doanya semua doa yang kita inginkan atau cuma doa berkorban? Atau segala macam doa? Saat, no? Mau berkorban. Kita mau korban nih. Kan perlu niatin ya. Niatinnya tuh niat untuk korban aja atau semua doa? Kita jadi mampu. Niat kurban, satu aja, niat kurban. Kalau buat ada harapan ya mohon sama Allah apa aja, silakan. Apa nih? Kalau yang lain silakan. Enggak, kalau ada lagi. Enak banget dia makan. Enak. Amena. Namanya Amena ya? Ya, betul ya, namanya Amena ya. Silakan yang lain kalau ada yang mau nanya, Amena mau nanya Nek? protes, marah boleh. Aja lah kan. Kalau kita ngomong tahun depan korban lagi ya, itu bukan nazar ya Pak ya? Ya bagus.
selama tidak ada kalimat yang mengarah pada pasti, insya Allah bukan nadar. Bukan nazar. Ya, walaupun ada pendapat omongan seperti itu sudah nadar sebenarnya. Hanya kalau bisa kalimatnya dilengkapi aja. Insya Allah tahun depan kita kurban sunnah lagi, sunnah kurban lagi. Jadi atau kurban sunnah lagi insya Allah. Ya. Bukan Ya. kalau kayak kurban gitu kan taruhlah nazar ya Pak Ustadz ya. Berarti kan kita nggak boleh makan daging kurban. Tapi dikasih sama panitia daging yang lain. Udah apa kalau itu. Berarti kan kita tidak, ya yang penting jangan dari daging kita ya. Kalau itu tidak apa-apa kalau itu. Yang daging kita, kambing kita nggak boleh. Ya, kalau dari daging kambing orang lain boleh tidak apa-apa. Iya. Karena kita masih berhak menerima sebagai hadiah. Iya. Kan kita berhak menerima dari daging kambing orang lain atau dari daging korban orang lain sebagai hadiah. Kita berhak. Disimpan dulu. Jangan diawetin dulu, dipotong dulu. Jadi pada saat kurban itu Pak Ustadz, bukan orang yang pakai mungkin aja, tetangga Bukan. pun boleh. Boleh. Tetangga Kristen gitu ya? Boleh. Nggak boleh kalau nazar ya? Boleh. Tuh. Kalau nadar boleh. Boleh juga. Yang nggak boleh itu hanya yang korban aja, yang keluarganya. Nazar ya. Makanya insya Allah kurban sunnah kurban. Kalau mau lebih berhati-hati kalimatnya begitu. Tapi gini, selama tidak ada indikasi, selama tidak ada indikator bahwa dia janji sih, insya Allah bukan nadar. Iya, makanya tergantung kalimat juga sih. Terus gini, tadi kan, andaikan pun dia nggak dapat dari daging, dia bisa daging kambing orang lain atau sapi orang lain boleh, nggak ada masalah. Itu seperti itu. Nah terus, tadi apa lagi belum pas ya pertanyaannya? Udah itu aja ya? Iya. Oke, itu aja. Kalau daging kurban, kadang ada Pak tetangga sampai setahun masih ada lagi gitu Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu katanya. Katanya daging kurban itu nggak boleh lama-lama Pak Ustadz. Kurban lagi masih ada tuh. Sebenarnya lupa adanya kali ya. Dia menjaga. Awalnya dia jaga dari orang Surabaya dia nampung. Jadi dia main tempat juga banyak banget itu. Makanya nggak berbagi kan ya. Aku dikasih katanya gitu. Pernah Nabi itu, saya tahu sih nggak apa-apa, saya tahu sih nggak apa-apa. Pernah Nabi itu melarang menahan daging kurban lewat dari 3 hari, pernah. Tapi dalilnya sudah dihapus dalil itu. Jadi pernah Nabi melarang para sahabat menahan daging kurban lebih dari 3 hari. Jadi sebelum 3 hari sudah habis. Kalau nggak habis harus serahkan ke orang lain. Terutama saat itu ada musibah bencana saat itu. Harus berikan ke orang lain supaya habis. Pernah, tapi itu sudah tidak berlaku. Yang berlaku sekarang adalah boleh disimpan. Cuman ya kalau sampai tahun berikutnya ya wallahu a'lam kenapa itu kok sampai begitu. Tapi boleh secara hukum boleh. Ya, itu hak dia. Yang pernah dengar katanya nggak boleh lewat dari itu berapa kalau dari kurban di situ kan. Dulu pernah Nabi melarang dulu. Tapi sudah dihapus. Ya kenapa? Iya. Oke. Iya, boleh, tidak ada masalah. Kalau Bu Haji Lulu bisa lama itu habisnya dagingnya itu. Makannya berapa jam sekali? Saya lihat makannya, ya Allah kata saya. Setelah 12 jam, setelah sekian jam makan ini. Dengan niat itu malah bencananya BAB lancar. Ngoten nggih? Masya Allah. 4 bulan. Kalau masih aktif ngajar begini susah ya. Saya itu
Ini Sudah loh, pakai kalung gitu. Soalnya Mahasiswa. sering disegani itu. Disegani kasih sego, kasih nasi. Aku udah kayak di pantai aja. Oh. Udah niat, cuman kalah niatnya. Kalau Ramadan bisa karena sepakat kan. Saya puasa Sun aja sering jebol ya. Iya, ditawari tuh. Ya kalau yang udah terbiasa kayak Ustadz Maulana mungkin bisa gitu. Karena beliau kan udah ada istri kan, makanya beliau merasa beliau belum milih puasa itu. Nah. Kalau ibu nanya ke saya, bukan soal boleh atau tidak boleh. Kalau sunnahnya sih mentok itu sehari puasa sehari tidak. Kalau tiap hari puasa saya tidak mengatakan tidak boleh. Cuma tergantung dari kembali beliau kenapa begitu. Kalau kata beliau kan saya kan tidak ada istri. Beliau merasa perlu untuk menahannya dengan puasa, dan Nabi memerintahkan memang bagi yang tidak menikah disuruh puasa. Nah, beliau mengamalkan itu. Itu alasan beliau diantaranya itu. Cuman kalau sunnahnya memang mentoknya sehari puasa sehari tidak. Kan pilihannya kan puasa 3 hari dalam sebulan atau Senin Kemis. Kalau memang kuat banget sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Nah, kalau mau puasa tiap hari sekarang niatnya apa gitu aja. Kalau beliau kan ngomong tadi kan, karena saya nggak ada istri kata beliau. Nah, sementara saya harus menahan dengan puasa itu. Ada lagi? Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.